Hari ini kita akan terus mempelajari tentang kasih. Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Ku Harap Padamu. Lagu Sion edisi lengkap nomor 415. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 13 Agustus 2026. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Sejauh ini kita telah belajar bahwa kasih itu sabar, murah hati, penuh sukacita, tangguh, percaya, penuh harap, dan tabah atau tekun. Karena semua hal tersebut adalah Yesus. Begitu kita melihat kualitas-kualitas ini dalam Yesus, langkah berikutnya adalah meneladaninya. Itulah harapan Paulus bagi jemaat Korintus. Namun, jika kita menghilangkan kata tidak dalam 8 ciri negatif kasih, kita mendapatkan gambaran yang cukup baik tentang perilaku jemaat Korintus di dalam lingkaran gereja mereka. Iri hati, membanggakan diri, sombong, tidak sopan, mencari keuntungan diri sendiri, mudah tersinggung, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Paulus menyesuaikan kata kerja yang ia gunakan di sini dengan situasi di Korintus. Jemaat Korintus harus banyak belajar. Begitu juga kita. Setelah menggambarkan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh kasih, Paulus menyimpulkan bagiannya dengan menekankan sifat kekal kasih untuk merangsang praktik kasih yang sejati. Suatu hari nanti, nubuat tidak akan diperlukan lagi. Kita hanya akan berbicara satu bahasa, dan pengetahuan manusia yang tidak sempurna akan digantikan oleh pengetahuan yang sama sekali baru tentang Allah. Karunia-karunia roh akan berhenti hanya ketika tujuan keberadaannya telah mencapai pemenuhannya. 1 Korintus 13 ayat 10, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Demikian pula ketika Kristus datang kembali, iman akan digantikan oleh penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7, dan apa yang telah lama kita harapkan akan menjadi kenyataan. Roma 8 ayat 24. Dan yang terpenting, kasih akan bertahan sebagai lambang karakter Allah Tritunggal kita. Namun, ada pengertian di mana iman dan pengharapan juga akan bertahan selamanya. Iman sebagai pengalaman keselamatan, Roma 4 ayat 3, dan pengharapan sebagai keinginan dan ekspektasi akan kesukaan dan pengetahuan baru di bumi yang baru, akan menandai pengalaman orang-orang tebusan selamanya. Namun kasih Allah akan berjaya selamanya. Tidak lama lagi kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Sampai hari itu tiba, kita seharusnya mendefinisikan hidup kita dengan ketiga kebajikan ini: iman, pengharapan, dan kasih. 3 serangkai ini mewakili kepenuhan hidup Kristen melalui roh. Itulah sebabnya hal ini sering disebut di kalangan orang Kristen. Namun,
Kasih adalah yang terbesar. Bagaimanapun juga, itu adalah satu-satunya kebajikan yang digunakan untuk menggambarkan sifat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Renungkan pernyataan Allah adalah kasih. Bagaimanakah kita seharusnya memahami apa artinya itu? Dan meskipun kita hanya dapat memahami gagasan itu sebagian, mengapa ungkapan itu merupakan kabar baik bagi kita? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami dapat diingatkan pelajaran tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menghidupkan apa yang Engkau inginkan kami refleksikan dalam kehidupan kami, agar orang-orang di sekitar kami dapat melihat Engkau dalam kehidupan, perkataan, tindakan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 13 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.